Selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda misteri dan sejarah. Baik teman-teman, selamat sore. Terima kasih udah kembali lagi menyaksikan kita Lemira. Langsung aja nih teman-teman, negara kita Republik Indonesia memiliki kekayaan yang sangat beragam ya, mulai dari kebudayaan, agama, adat istiadat, penduduk, bahasa, dan banyak lagi kekayaan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Nah, di sini Lemira akan membahas salah satu kekayaan yang dimiliki oleh negara kita, yaitu lahir dari unsur budaya, atau bisa dibilang ini adalah berdampingan dengan kebudayaan negara kita teman-teman, yaitu keberadaan benda pusaka yang sangat unik di negara kita teman-teman. Jangan salah, keunikan senjata di negara kita ini beragam teman-teman, mulai dari bentuknya yang sangat unik, mulai dari kekuatan magis, sampai mulai dari fungsi yang dulu digunakan bisa untuk pemenggal kepala manusia. Nah, berikut kami telah merangkum beberapa senjata tersebut. Mari kita langsung saja bahas. Yang pertama, senjata tradisional ini datang dari Pulau Jawa, teman-teman. Senjata ini bernama keris ya. Jadi teman-teman, keris ini adalah merupakan senjata tikam. Ini termasuk juga ke dalam golongan senjata belati. Nah, bentuk keris ini sendiri sangat beraneka ragam, tergantung dari kebudayaan ataupun dari mana keris itu berasal. Namun, keris yang terkenal sampai mendunia ini adalah keris khas Indonesia yang berasal dari Indonesia bagian tengah, yakni Pulau Jawa. Banyak banget hal yang membuat keris ini berbeda dari senjata lain di dunia, teman-teman. Sudah pasti, secara kasat mata dilihat dari bentuk yang runcing dan tajam di kedua sisi. Bentuk keris pun ini tidak simetris ya, teman-teman. Ini seperti yang teman-teman ketahui, keris ini berbentuk berliku-liku ya, atau bergelombang. Nah, di masa lalunya ini, keris ini digunakan sebagai senjata duel atau untuk peperangan, sekaligus sebagai pelengkap untuk sesajian. Hal ini tentu karena Indonesia masih kental dengan hal mistik bahkan sampai sekarang ini. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris atau yang biasa disebut sebagai ageman dalam berbusana, atau untuk menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Untuk asal-usul keris sendiri belum sepenuhnya terjelaskan karena teman-teman, tidak ada sumber yang tertulis mengenai adanya keris. Meskipun penyebutan istilah keris ini tercantum pada prasasti dari abad ke-9 Masehi. Nah, untuk nama keris sendiri ini diperkirakan asal mula penyebutannya itu berasal dari bahasa Jawa. Konon orang Jawa zaman dahulu menyebutnya melungker-melungker kang bisa ngiris. Dalam bahasa Indonesia berarti benda yang berliku-liku yang bisa mengiris atau membelah sesuatu. Oh iya teman-teman, selain di Pulau Jawa, keris juga banyak ditemukan di berbagai tempat lain di Indonesia, seperti di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, bahkan di luar Indonesia seperti Semenanjung Malaya dan Filipina. Hal tersebut karena pengaruh dari kerajaan Majapahit yang dulu pernah menguasai wilayah-wilayah tersebut. Nah, itu teman-teman, senjata khas Indonesia yang berada di Pulau Jawa ini memang sudah mendunia ya, jadi sudah diakui oleh UNESCO. Nah, untuk senjata berikutnya ini adalah merupakan senjata atau benda pusaka khas dari tanah Sunda. Ya, teman-teman pasti sudah tahu senjata ini adalah bernama senjata kujang, teman-teman. Kujang merupakan senjata yang sangat unik. Jangan main-main teman-teman dengan kehebatan senjata yang berasal dari Jawa Barat ini. Senjata khas Sunda ini dibuat sejak abad ke-9 atau sekitar abad ke-8. Nah, kujang ini terbuat dari besi teman-teman. Besi bercampur baja dan bahan pamor. Untuk panjangnya sendiri sekitar 20-30 cm. Nah, untuk beratnya sendiri ini sekitar 300 gram. Untuk istilah kujang sendiri ini berasal dari kata kudihyang. Kudi merupakan kata yang berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti senjata dengan kekuatan gaib dan sakti.
Sedangkan untuk kata hyang ini berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti dewa atau dewi. Sudah dipastikan kan teman-teman? Dilihat dari namanya saja, kujang bukan merupakan senjata sembarangan. Nah, sumber lain pun menyatakan bahwa kujang ini berasal dari kata ujang yang berarti manusia. Banyak yang mengatakan bahwa selain untuk senjata, kujang juga merupakan sebuah alat pertanian. Karena menurut catatan sejarah dari naskah Sunda, senjata masyarakat Sunda ini dibagi ke dalam 3 golongan teman-teman. Yaitu yang pertama golongan prabu atau raja atau menak atau disebut kaum kesatria. Yang kedua golongan kaum petani. Dan untuk yang ketiga golongan kaum pendeta. Kujang juga memiliki hubungan kuat dengan kerajaan Pajajaran, dengan rajanya yang sudah sangat kita kenal yaitu Prabu Siliwangi. Bentuknya memang unik teman-teman, karena konon bentuk kujang ini adalah hasil dari tirakat atau tapaknya Prabu Siliwangi yang mendapat petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Jadi teman-teman, pada saat Prabu Siliwangi melakukan tapa atau tirakat itu, beliau melihat gambaran Jawa Dwipa atau Pulau Jawa, sehingga lahirlah bentuk kujang yang sekarang teman-teman ketahui. Hebat sekali ya, ini 2 buah pusaka dari tanah Jawa ini. Nah, berikutnya kita akan melompat ke luar Pulau Jawa. Ada salah satu senjata yang sangat berbahaya pada masanya teman-teman. Sampai-sampai semua musuh apabila mendengar senjata ini cukup ketakutan, karena konon senjata ini pernah digunakan untuk memenggal kepala manusia. Ya betul, senjata ini berasal dari tanah Kalimantan teman-teman. Pulau Kalimantan adalah tempat di mana suku Dayak berada. Suku Dayak ini memiliki senjata yang begitu fenomenal, yakni bernama mandau. Mandau ini senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau juga termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia teman-teman. Berbeda dengan parang biasa, mandau ini jadi memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam. Sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau. Jadi senjata yang berbahaya ini selain indah, namun sangat berbahaya. Dulunya mandau merupakan senjata yang benar-benar ditakuti oleh bangsa luar teman-teman. Mandau menjadi terkenal dengan bilah senjatanya yang tajam dan digunakan untuk memenggal kepala orang-orang yang mengganggu ketenangan suku Dayak. Hingga sekarang mandau masih terjaga keasliannya dan menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya suku Dayak di Kalimantan. Terkait nama mandau, ada hal unik yang belum banyak orang tahu. Man ini berasal dari kata keberanian, sedangkan dao berarti senjata. Jadi sudah jelas senjata ini menjadi sebuah lambang bahwa pemilik aslinya memiliki keberanian yang sangat tinggi, yaitu keluarga kita suku Dayak Kalimantan. Nah, untuk senjata fenomenal berikutnya yang berasal dari Indonesia tak kalah menarik juga teman-teman. Senjata ini berasal dari suku Bugis. Senjata ini memiliki kekuatan magis yang sangat luar biasa. Kekuatan magis ini dapat mempengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. Nah, sejak ratusan tahun yang lalu, badik tidak hanya dipergunakan sebagai senjata untuk bela diri atau berburu saja teman-teman. Namun, badik ini juga digunakan atau sebagai lambang bentuk jati diri suatu etnis budaya tertentu. Orang Makassar pernah berkata, "Teai burane puna tena amalaki badik," yang artinya bukan seorang lelaki jika tidak memiliki badik. Begitupun dengan kata orang Bugis. Orang Bugis berkata, "Tania ugi nareko dena punai kawali," yang artinya bukan seorang Bugis jika tidak memiliki badik. Secara umum, badik terdiri dari 3 unsur bagian, yakni hukum atau gagang dan bilah besi, serta sarung atau warangka. Nah, teman-teman pasti sudah bisa membayangkan ya teman-teman, cara memegang badik itu sama dengan cara memegang pistol ya. Pada zaman dulu, ada hal yang cukup menyeramkan dari kepercayaan orang Bugis mengenai badik ini, yakni ketika badik keluar dari sarung atau warangka, harus mendapatkan korban terlebih dahulu sebelum bisa dimasukkan kembali. Bisa dibayangkan teman-teman, sebuah senjata yang apabila keluar, sebelum dimasukkan lagi ke dalam tempat atau warangkanya harus menelan korban.
kisah yang luar biasa ya. Berikutnya yang terakhir, tidak kalah menarik, senjata ini datang dari negeri Serambi Mekah. Senjata ini datang dari Aceh, betul teman-teman. Senjata ini bernama rencong. Sama dengan senjata lainnya yang berasal dari kekayaan Nusantara ini. Selain dijadikan sebagai alat perkakas dan keperluan lainnya, rencong juga dijadikan sebagai senjata yang menyimbolkan jati diri kebudayaan, khususnya orang Aceh. Rencong memiliki berbagai tingkatan. Untuk sultan biasanya teman-teman terbuat dari emas yang berukiran sekutip ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan rencong lainnya biasanya terbuat dari perak, kuningan, besi putih, kayu, dan gading. Masyarakat Aceh mempercayai bahwa bentuk dari rencong mewakili simbol dari lafaz bismillah. Karena sejarah dan kepopuleran rencong, maka masyarakat dunia menjuluki Aceh sebagai tanah rencong. Jadi di Aceh ini teman-teman punya dua julukan ya. Yang pertama negeri Serambi Mekah, yang kedua terkenal sebagai tanah rencong. Konon menurut sejarah, rencong merupakan senjata yang digunakan oleh Kesultanan Aceh sejak masa pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah yang merupakan Sultan Aceh pertama. Kedudukan rencong di Kesultanan Aceh begitu penting teman-teman. Rencong ini selalu diselipkan di pinggang Sultan Aceh. Nah, untuk rencong emas milik Sultan Aceh ini sampai sekarang masih terjaga dan terawat dengan baik teman-teman. Sekarang disimpan di Museum Sejarah Aceh. Nah itu tadi teman-teman 5 senjata tradisional asli milik Indonesia yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kehebatannya itu sendiri tidak akan habis ditelan zaman teman-teman. Sampai sekarang pun keberadaan senjata tradisional atau biasa sebagian orang menyebutnya itu senjata pusaka ya, sekarang masih eksis ya, masih banyak orang yang menyimpan dan merawatnya dengan baik. Nah tugas kita sebagai generasi penerus, minimal teman-teman kita harus mengetahui senjata-senjata tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Itu teman-teman, itu merupakan bentuk atau penghargaan kita terhadap kebudayaan ataupun keberadaan senjata-senjata pusaka yang mungkin suatu saat apabila generasi penerus tidak atau kurang peduli dengan keberadaan senjata ini, maka dikhawatirkan keberadaan senjata ini makin lama makin hilang di telan zaman. Jangan sampai hal itu terjadi teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Terima kasih. Tak lupa kami mohon support dan dukungannya. Bagi teman-teman silahkan klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Apabila teman-teman yang mempunyai informasi tentang seputar benda pusaka lain yang belum kami sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar dan sebutkan dari mana teman-teman berasal. Sekian dari kami, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah. Lemirah.